Baik. Ayat-ayat cinta dua ini menggambarkan kehidupan Fahri setelah Fahri keluar dari penjara di Mesir dulu. Masih ingat nggak ayat yang pertama? Sekarang saya mau nanya, siapa yang dulu baca ayat-ayat cinta yang pertama? Yang baca? Yang nonton filmnya? Lebih banyak nonton filmnya. Padahal membacanya itu lebih asyik. Film itu sangat terbatas, imajinasi Anda dibatasi oleh visual yang ada di film itu. Maka bagi teman-teman yang dulu sudah nonton filmnya belum baca, kalau boleh saya sarankan bacalah ayat-ayat cinta yang pertama. Kalau dulu belum nonton filmnya juga belum baca, pengen baca ayat yang kedua, saya sarankan baca ayat-ayat cinta yang pertama. Kalau Anda baca ayat-ayat cinta yang pertama kemudian Anda bilang, aku menyesal baca novel ini, datanglah ke rumah saya ganti penyesalan Anda, ya kan, dengan makan nasi goreng kambing dengan saya. Kalau Anda bilang menyesal, sebab selama ini saya belum pernah ketemu orang itu menyesal baca ayat-ayat cinta yang pertama. Kalau Anda belum punya bukunya ayat yang pertama, di belakang sono ada bukunya. Nah, supaya enak baca ayat yang kedua. Ayat cinta yang kedua ini meneruskan Fahri yang terus berdakwah. Fahri insya Allah masih konsisten. Saya tidak menurunkan grade Fahri. Bukan kemudian karena ketika di Aceh pertama itu sering dikritikin Fahri Superman, kemudian Fahri saya bikinkan terus sekarang karakternya jadi karakter yang peleto, karakter yang lemes, yang itu enggak. Fahri tetap on the track, meneruskan. Dulu Fahri enggak sampai selesai S2 kan di penjara, ya kan? Kemudian Fahri kalau di ayat yang kedua ini dia sudah selesai S3. S2-nya akhirnya dia selesaikan dengan sangat cepat di Pakistan, kan dulu tinggal nulis saja kan, tinggal nulis tesis. Jadi guru besarnya Fahri itu kemudian punya teman yang ada di Pakistan, dia kasih surat kira-kira gitu modalnya supaya Fahri ke sana tinggal nulis saja. Nulis selesai, begitu selesai Fahri kemudian ikut Aisyah ke Jerman. Ikut Aisyah ke Jerman. Hidup di Jerman, berdakwah di sana sambil menyelesaikan S3, sambil membangun bisnis. Aisyah itu orang kaya, dia punya banyak lini bisnis, punya klinik, punya supermarket dan lain sebagainya. Lah Fahri juga. Nanti suatu ketika Aisyah itu pergi ke Palestina bersama dengan temannya wartawan Amerika namanya Alicia. Di ayat-ayat cinta yang pertama ada namanya Alicia. Bersama dengan Alicia, kalau baca ayat yang pertama, Aisyah itu seorang novelis, betul? Dia ingin menulis tentang kondisi anak-anak Palestina, maka dia ingin langsung ke Palestina. Alicia seorang wartawan, mereka berdua kemudian ke Palestina. Ketika mau ke Palestina itu, Fahri lagi mau sidang munakosah S3-nya di Jerman, sehingga Fahri gak bisa ikut. Walhasil Aisyah sama Alicia ke Palestina, sampai sekian hari nggak ada kabarnya, hilang. Sekian bulan kemudian jasad Alicia ditemukan di pinggir kota Hebron, udah meninggal. Aisyah nggak ditemukan. Fahri sedih sekali. Segala upaya telah dilakukan, baik lewat diplomatik dan sebagainya, tapi nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Aisyah benar-benar hilang. Jadi di manakah Aisyah itu? Baca novelnya katanya. Baca novelnya. Lah, cerita ini adalah cerita ketika Fahri ingin setelah sekian tahun Aisyah nggak juga hadir, dicari kemana-mana. Fahri kemudian ingin istilahnya menghibur diri, sebab kalau dia di Jerman terus selalu teringat Aisyah terus. Di tempat sini di Aisyah pernah di sini, Aisyah pernah di sini. Akhirnya dia kemudian ke Edinburgh.
Tulisannya Edinburgh, bacanya Edinburgh. Ya, Edinburgh ibu kota Scotland, sebuah kota pelajar yang sangat cantik, kota budaya. Di sana ada universitas terkenal, Edinburgh University. Itu universitas terbaik ketiga di Inggris Raya. Nomor 1 itu Oxford, kadang Cambridge. Oxford, Cambridge. Nomor 3 Edinburgh. Fahri ceritanya di sini, Fahri mengajar di Edinburgh University. Oh, keren dong? Keren dong. Kalau nggak keren nggak Fahri dong. Ada yang protes, biarin protes. Orang-orang kita itu yang ngajar di universitas terkemuka dunia juga banyak. Saya di Jepang ketemu sama profesor dari Kediri, Jawa Timur, orang desa, dulu dari desa, sekarang profesor dia di Osaka sana. Dia penemu 4G, yang Anda pakai sekarang ini 4G, kemarin 3G, 4G itu loh. Enggak paham 4G apa. 4G itu ada tulisannya 4G. Penemunya itu bukan orang Jepang. Penemu 4G itu orang Indonesia. Namanya Profesor Khairul Anwar, masih muda seusia saya. Saya pernah ngisi di Osaka bareng sama beliau. Kemudian di California saya ketemu seorang profesor pakar neurologi, saraf otak. Di tangan dia udah lahir banyak dokter bidang syaraf otak di Amerika, orang Indonesia, Muslim, ahli sholat, ahli puasa. Teman saya yang kasih pengantar ayat-ayat Cina yang pertama namanya Hadi Susanto, dulu masih kandidat dokter, sekarang udah profesor di Inggris, di Essex University. Profesor Hadi Susanto ngajar, di tangan dia orang boleh belajar. Jadi kalau Fahri kemudian saya bikin mengajar di Edinburgh University, sah-sah saja. Sah-sah saja. Nanti Fahri berdebat mempertahankan Islam tentu saja, dengan perdebatan yang sengit, berdebat di Edinburgh University. Fahri juga berdebat di Oxford. Di Oxford itu ada tempat untuk berdebat yang sangat-sangat prestisius di Eropa. Tidak semua orang itu bisa berdiri di situ, berdebat, survive di situ. Hanya orang-orang yang hebat yang bisa berdebat di situ, di pantai yang bisa-bisan. Fahri berdebat, namanya di Oxford Union. Saya udah sampai sana. Sebab sebelum saya tulis itu udah saya ke sana dulu. Saya udah tidur di Oxford dulu, biar merasakan suasana Oxford kayak apa. Tempat Fahri nanti di ending-ending itu ya, Fahri menginap dengan istrinya. Istrinya siapa ya kira-kira ya? Baca novelnya. Menginap dengan istrinya itu menginap di Cable College Oxford. Sebelum Fahri nginep, saya udah duluan nginep. Iya, penulisnya duluan dong. Maksud Fahri duluan, saya udah duluan nginep di sana. Ya kan? London saya duluan sampai sana dibandingkan Fahri. Edinburgh saya lebih duluan makan di Royal Mile, itu satu jalur yang sangat terkenal di Edinburgh. Royal Mile ada makanan India Muslim, tempat Fahri di situ makan. Lah, sebelum Fahri makan di situ, saya udah duluan makan di situ. Anda pengen ke sana? Ayo bareng saya guide. Fahri berdebat. Di sini juga saya mencoba menceritakan dan membuat satu kisah yang sesungguhnya kisah-kisah ini saya ambil dari kejadian-kejadian nyata yang ada di Eropa, Amerika, dan Australia. Alhamdulillah udah keliling di tempat-tempat itu. Australia udah keliling, Eropa saya udah keliling, Inggris saya udah keliling, Eropa 3 kali, Amerika saya 2 kali. Nanti ini mau dibedah di Amerika, berarti saya yang ketiga. Jadi kejadian-kejadian itu yang pernah terjadi di sana, kemudian itu menjadi inspirasi yang kemudian saya letakkan dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2. Misalnya ada anak remaja namanya Jason sama Keira. Keira itu kakaknya, Jason itu adiknya.
yang dia Kaira terutama ini sangat benci pada Islam. Fahri itu kalau subuh-subuh mau ke masjid, tahu-tahu di kaca mobilnya ada tulisan Muslim sama dengan monster. Nanti kapan lagi Muslim sama dengan teroris gitu. Fahri nggak ngira kalau yang melakukan vandalisme itu, coret-coret itu ternyata seorang gadis bule yang sama sekali nggak dia kira bahwa dia pelakunya. Itu adalah Kaira. Kemudian Fahri tidak menyelesaikan dengan marah-marah. Ini zaman kita berperang pakai akal dan pikiran, nggak cukup dengan marah-marah. Pakai strategi. Zaman kita berperang pakai qudwah hasanah. Kalau nggak belum sampai uswatun hasanah ya qudwah lah. Uswah kan Rasulullah. Qudwah hasanah. Nah, kalau kita Fahri makanya ini tak ada pembantunya Fahri namanya Paman Hurusi itu pengennya marah terus. Ini kita bawa ke hukum aja ini. Fahri bilang, tenang Paman, biar saya yang selesaikan. Fahri cari akar masalahnya apa? Akar masalahnya Kaira ini apa? Kok sampai benci pada Islam itu apa? Di sini saya mengajak kepada teman-teman kita, teman-teman pembaca ayat cinta, supaya kita bisa berpikir jernih kalau menghadapi masalah itu cari akarnya. Kan? Cari akarnya. Kalau nggak sampai akarnya repot. Penyakit itu kalau nggak diangkat dari akarnya dia tumbuh lagi. Kelihatannya sementara sih dikasih obat sementara 2-3 hari kelihatannya sembuh. Nanti hari yang keempat kelima tumbuh lagi. Karena bukan akarnya yang dicari, yang dicabut. Ini fikih dakwah yang saya sampaikan dalam ayat-ayat cinta, dan Fahri menyikapi semua itu dengan cinta. Di sini juga ada toleransi dalam beragama, tapi toleransi beragama yang sesuai dengan koridor syariah. Fahri menolong bahkan nenek Katarina yang Yahudi itu yang ngasih makan, ngasih ini Fahri. Bukan berarti kemudian Fahri ikut-ikutan Yahudi, enggak. Sebagai tetangga tentu harus baik. Lah, kalau ada penasaran bagaimana lika-liku Fahri, baca ayat-ayat cinta 2. Lebih nikmat kalau punya sendiri. Insya Allah nanti semuanya yang beli pada hari ini saya siapkan waktu, akan saya tanda tangani semuanya insya Allah. Baik, Ustaz Sahrudin, ini yang bisa saya sampaikan udah kemana-mana ini, udah sampai Imam Syafi'i, Imam Nawawi, udah sampai ke Inggris, ya kan? Kita mungkin ada teman-teman yang ada yang pengen disampaikan. Ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.